Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini pada kesempatan malam hari ini kita omong-omong, jagung-jagung bareng. Ternyata ada pandangan dan ide untuk jagungnya supaya ada muatannya ilmu dan muatannya dakwah. Ini pertama kali kita nyoba belajar sama beliaunya Gus Kusen ini, pengasuh pondok pesantren Al Muhammad 2, yang insya Allah siap mengupas habis ilmu-ilmu tentang ayat-ayat Al-Quran, dan insya Allah sepenuhnya akan dikupas satu persatu. Nah, ini kita mulai dari bacaannya Mas Saudara Doyok Gondrong ini, nanti biar dievaluasi Gus Kusen. Seperti apa hasil evaluasi dari Gus Kusen dan bacaannya Mas Doyok, indah atau tidak, kita simak pada video berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Nah, gini Gus, mohon dikoreksi bacaan dari Mas Gondrong, Mas Doyok Gondrong. Kira-kira bagaimana dari segi tajwidnya, dari segi tartilnya, dari segi semuanya menurut ilmu yang benar. Mohon dengan komentari, apabila ada kekurangan dengan evaluasi dan dikoreksi. Jadi Al-Quran itu kan memang harus bertajwid. Jadi Arab, tulisan Arab itu apapun itu kan nggak ada yang diharuskan untuk bertajwid kecuali Al-Quran. Bahkan hadis pun tidak harus bertajwid. Maka memang menjadi suatu kewajiban kalau Al-Quran itu memang harus bertajwid. Namanya dalam Al-Quran itu kan warattilil Quran tartila. Jadi perintah Allah dalam membaca Al-Quran itu memang harus tartila. Tartila itu pemahamannya adalah membaca dengan tajwid, bahasa mudahnya. Jadi tartil itu bukan dalam bahasa kita yang kita akuisisi sebagai murattal atau tartil. Tartil itu maksudnya membaca dengan tajwid, baik itu dengan kondisi yang sangat pelan, atau kenal dengan qiraah, atau yang kenal dengan tartil, bacaan sedang, atau hadr, bacaan cepat. Bacaan cepat tadi apa, Bu? Hadr. Jadi perintah Al-Quran dengan tartila, dengan tajwid itu perintah Al-Quran. Itu perintah cepat di hadis atau di Quran? Enggak, maksudnya begini. Membaca Al-Quran itu wajibnya adalah dengan bertajwid. Makanya tartila, rotil itu kan bacalah, kan itu fi'il amar. Jadi memang harus bertajwid. Artinya gini maksud saya, bahwa perintah Allah tartila itu tidak dengan murattal yang kita kenal, tapi membaca dengan Al-Quran itu dengan bertajwid, maksudnya tartila itu. Nah, tempo dalam membaca itu kan ada yang sangat pelan,
misalnya kita kenal dengan qiraah, ada yang sedang misalnya dikenal dengan murattal, atau yang hadir bacaan cepat itu apa, bisa juga semuanya ini disebut dengan tartil, bisa asal sesuai dengan tajwid. Jadi tidak harus murattal yang seperti yang kita bacaan cepat pun bisa disebut tartil yang seperti dalam perintah Al-Quran itu, selagi membaca dengan tajwid. Kan kalau masalah cepat, sedang, atau kan hanya tempo saja itu, contoh saja. Tapi kalau untuk berhati-hati ya mungkin kita kenal dengan tartil itu ya, berhati-hati dalam baca biar bisa benar bacaannya. Berarti pelan ya Gus ya. Iya, maksudnya hanya untuk apa, supaya tajwidnya itu kena. Tapi kalau orang itu sudah terbiasa, ya kan nggak ada masalah. Misalnya orang sudah terbiasa nyupir, meskipun cepat kan bisa benar juga. Jadi tidak harus pelan. Berarti kados kula ning Gus nggih. Biasa nyetir sekelan setir bunder saking kulinone medan apa ae bisa terpakai. Jadi meskipun dengan bacaan itu cepat, kalau orang itu sudah belajar tajwid dengan benar, sudah terbiasa membaca dengan tajwid, ya meskipun cepat ya tetap disebut tartila. Maka tetap tampak lah panjang pendeknya, maknanya terus makhraj hurufnya tetap tampak ya. Jadi sesuai dengan ritme bacaannya. Makanya Al-Quran itu kan mengandung mukjizat, salah satunya adalah sakal, keindahan. Jadi makanya ini saya bahasa puitisasi, keterangan dengan puitisasi Al-Quran dulu ya. Yang nanti mungkin saya tidak menerangkan secara langsung tentang apa yang tadi dibacakan tadi mengenai tajwid yang nanti itu pada prosesnya. Maksudnya saya gambarkan bahwa Al-Quran itu harus bertajwid itu karena gini, ini kan kalamullah, makanya bacanya harus benar. Bahkan ada salah satu arti daripada tajwid itu kan jawada hijau itu artinya memperindah. Karena Al-Quran ini memang mengandung unsur keindahan. Bahkan mukjizatnya salah satunya adalah uslub atau keindahan dari Al-Quran itu sendiri, dari baik segi redaksinya maupun juga isinya maupun juga kalimatnya. Misalnya Fatihah saja ini kelihatan Imam Syafi'i misalnya, kalau kita kaitkan dengan madzhab, biar maksudnya saya menjelaskan Imam Syafi'i, saya bilang itu biar logikanya Imam Syafi'i itu masuk. Misalnya begini, Fatihah ini kan memang sab'am minal masani Al-Quran Al-Azim. Itu salah satu kenapa Al-Quran itu atau Fatihah itu menjadi bacaan wajib dalam sholat. Okay. Karena alasannya apa? Sab'am minal masani Al-Quran Al-Azim, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, Fatihah itu adalah memang sudah semuanya ulama sepakat bahwa Al-Quran Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, 7 ayat ini dalam masalah ayatnya itu yang agak berbeda. Misalnya Syafi'i itu kan mulai Bismillah itu masuk. Ayat di Fatihah. Yang paling drastis perbedaannya adalah Maliki. Maliki tidak menganggap Fatihah itu basmalah itu sebagai bagian daripada Fatihah. Jadi mulainya alhamdulillah. Tapi sama-sama bahwa harus 7 ayat. Makanya dibagi di siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, di situ waqaf. Waril maghdubi alaihim waladdallin 1 ayat.
Nah, saya tadi mengatakan bahwa logika sakral, logika puitisasi, keindahan itu Syafi'i lebih masuk. Karena misalnya basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat, mat arit lisukun semuanya. Sakral secara keindahan puitisasi pas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya begitu. Inna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah itu kan pas. Tapi kalau Maliki agak gadok. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, inna siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara sakral puitisasi keindahan kurang pas. Tapi nggak ada masalah, Imam Maliki juga mempunyai dasar-dasar yang kuat. Dasar-dasar itu hanya perbedaan di khilafiyah, tapi semuanya memastikan pasti itu 7 ayat, cuma hanya pembagiannya saja. Makanya di Maliki bahkan dia langsung langsung alhamdulillah, tidak pakai disiri seperti Hambali kan ada yang dibaca siri. Bismillahirrahmanirrahim, langsung alhamdulillah dikeraskan seperti di Haromain juga. Nah itu termasuk diantaranya mujizat itu uslub. Kayak jauh karena ini adalah kalamullah, maka ini bacaan yang memang berbeda dengan semua bacaan yang ada di dunia ini. Karena ini kalamullah yang adalah Allah, jadi semuanya adalah mutawatir. Semuanya adalah tidak boleh ada larai babi di sana, tidak boleh ada malah di sana. Jadi karena memang jadi semuanya harus bilwahi atau salum Al-Qur'annya itu adalah tauqifi, baik dari segi tartibus suar, ayat, urutan surat itu langsung ganti mati. Oke Gus. Nah, terus ya ini langsung masuk pada bacaan kan? Ya ini gini. Setelah ini bacaan. Kira-kira Ya, nilai dari bacaannya Mas Doyok Gondrong ini kira-kira jenengan ngasih nilai berapa ini? Estimasi ini kalau nilai itu 100 ya, ini 60 lah. Oh 60. 60 Mas Doyok berarti nggak merah ini. Cukup di bawah KKM berarti. Di bawah KKM. Nggak nilainya nggak merah-merah amat. Iya. Oke, jadi sementara untuk evaluasi Mas Doyok nilainya 60, besok ditingkatkan lagi supaya bisa mencapai nilai yang lebih tinggi. Jadi, banyak belajar Mas Doyok ya. Belajar dan belajar. Banyak belajar. Tekot lagi. Jadi gini, misalnya saya jelaskan. Alhamdulillah. Anu dulu, di close dulu. Gitu. Oke, berarti Mas Doyok bacaannya belum. Nah, 1, 2, 3. Oke, kira-kira Gus nilainya Mas Doyok Gondrong ini tadi dalam bacaannya 60. baik makhorijul hurufe, baik tartilnya, baik tajwidnya gimana nilainya? 60. Nah, Umpama nilai 100, 60 ya? misalnya saya jelaskan satu ayat saja. Oh ya. Jadi makhrajul sifatul huruf ya. Tajwidnya. Karena alhamdulillah misalnya. Ini gini Gus, A. karena keterbatasan waktu sudah larut, ini harus kita closing. Jadi sementara ini dulu, karena ya masih banyak kegiatan jenengan mau ngaji di tempat lain. Jadi sementara untuk edisi perdana ini penilaian hanya sampai situ aja. Mohon maaf ya Gus ya. Jadi kita tutup. Tadi Mas Doyok Gondrong nilainya 60, perlu ditingkatkan lagi untuk belajarnya supaya bisa mencapai kualitas bacaan yang lebih tinggi lagi. Jadi untuk tadi yang disampaikan Gus Husain masalah riwayatnya suratul Al-Fatihah bagaimana, terus menurut Imam Syafi'i bagaimana, menurut Imam Maliki bagaimana, kita sambung lagi pada episode berikutnya ya Gus ya. Jadi begitu dulur, sementara episode pertama dan perdana dan action tadi
Ini yang pertama kali, semoga bisa membawa keberkahan buat kita semua dalam mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran melalui jagongan syar'i ya. Jadi gitu aja, karena waktu sudah larut, kita cukupi sekian dan kita akan bersambung lagi pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.